Hai kawan pajak semua, selamat datang di podcast Bijak Setia KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 bersama saya Asep Bahtiar dan sebelah saya Muhammad. Seperti judulnya, podcast Bijak Setia ini merupakan salah satu program penyuluhan dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 di era digital seperti saat ini. Kawan pajak juga dapat terkoneksi dengan kami melalui Instagram dan Twitter kami @pajaksetiabudi1. Ada alamatnya ya, nanti tampil nih di layar kita. Nah, yang berbeda dengan podcast sebelumnya, jadi podcast kali ini spesial banget kan pajak, karena ada sosok-sosok yang sangat mendukung perekonomian Indonesia di saat pandemi ini. Sekarang pun masih pandemi ya, sudah berlalu 2 tahun dan masih pandemi, yaitu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM. Nah, apa saja sih hak dan kewajiban UMKM ini? Mari kita simak podcast ini selanjutnya. Selamat datang pada para narasumber. Dengan siapa? Yeni. Bu Yeni. Dari mana Ibu Yeni? Saya dari Heloma, Heloma. keripik tempe. Kedepannya juga kita akan ada keripik pisang dan kacang bawang daun Wih, jeruk. mantep. Itu tuh kasih tahu saya tuh kalau ada yang kayak gitu tuh. Banyak. Datang aja ke kantor langsung ya. Baik, selamat datang Mbak Yeni. Nah, aja kalian manggilnya ya. Iya. Satunya. Saya dengan Laura, saya dari Just Be With You, jus murni asli tanpa tambahan apapun, tanpa air, tanpa gula, tanpa pewarna buat. Jadi asli dari buah yang digiling, Yang diperas. yang diperas. Ya. Oh, tapi ada alat pemerasnya Iya, ada kita ya. pakai slow juicer. Oh, gitu. Jadi baru murni dari buahnya doang ya. Buah dan sayur. Buah dan sayur. Luar Keren, biasa. Jadi kayaknya buat yang penderita diabetes bagus banget kali ya. Ya buat banyak penyakit kan, untuk terapi juga. Tadi sih saya sempat coba waktu buka stand di bawah. Saat itu saya lapar. Makan sebelahnya jus. Nah, cobain jus deh. Ternyata rasanya memang luar biasa juga ya. Iya, enak sekali ya. Di lidah seperti ada getaran seperti apa gitu. Yang nggak bisa saya ungkapkan gitu. Iya. Kira-kira tuh seperti Just itu. be with you ya. Mungkin kalau kita bisa nyebutnya just be with you kali ya. Iya. Jadi si produknya teh just be with you gitu lah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ke Mbak Yeni dulu ya. Mbak Yeni dulu. Mbak Yeni buka usaha ini sejak kapan? Apakah sebelum pandemi atau setelah pandemi atau seperti apa gimana kira-kira Mbak Yeni? Justru kita merasakan ini saat pandemi ya. Karena kita lihat banyak orang mulai memakai waktu luangnya. Tadinya kan orang semuanya kan kerja di kantor, sekolah, beraktivitas seperti Iya. normal. Lalu karena keadaan pandemi, semuanya dirubah, dipindahkan ke rumah kebanyakan. Jadi banyak waktu dipakai di rumah. Betul. Gitu Yang loh. biasa kesana kemari Iya, betul. kayak lagu gitu terus jadi kayak diem aja gitu ya. Ya, betul. Dan ya tentunya kalau di rumah otomatis kita cari cemilan ya. Iya. Gitu. Cemilan-cemilan yang ringan lah tentunya ya. Cemilan berat mungkin juga sama aja sih kan banyak Iya, ya. ini cemilan, ini cepulup. Ya, lalu kita lihat cemilan-cemilan yang enak dimakan, ringan, terus juga berbau Indonesia gitulah. Gitu Kang Asep. Jadi kalau di rumah bengong, ngemil ini kuku digigitin. Gimana ceritanya? Enak kali. Dia udah gigitin kuku. Nah, itu nggak higienis ya. Iya, ya. Jadi lebih baik gigitin kuku gitu loh. Dari apa? Heloma, Ya, Heloma. Heloma. Yummy ya. Steak yummy. Kenapa Heloma? Karena kita itu dipelopori oleh ibu-ibu. Kita selalu menyebutnya kita team of happy mama Oh, lah. gitu. Biarpun kita mama-mama, tapi kita tim yang happy-happy. Iya. Mama biasanya happy mulu ya. Ya, kerja keras nggak apa-apa. Yang penting tetap happy. Betul sekali. Jadi awet muda dan tetap tampil segar gitu ya. Luar biasa emang. Ada ini nggak IG-nya atau apa Ada, yang bisa dihubungi? ada. Boleh disebutin? Kita IG-nya itu Heloma, Facebook-nya Heloma Snack,
Jadi bisa dilihat aja ke IG maupun Facebook kita. Di situ nanti ada link tree-nya. Bisa diarahkan pembeliannya lewat online. Oh, ini di sini di Kak Asep nih, lihat di Kak Asep nih. Ah, Nah, ada tulisannya tuh. lihat tulisannya ya. Oke. Selanjutnya nih sama Mbak Laura ya. Iya. Bisa dijelasin Mbak Laura? Ini Produknya? saya jus murni ini awalnya saya saya awalnya tuh kena Delta. Delta. Karena kena Delta. Delta apa tuh? Eh, Kena COVID juga. COVID. Oh, COVID Iya. Delta. Jadi pada saat Delta itu tuh saya sampai sesak gitu. Terus ada teman saya yang kirim jus semacam ini gitu kan. Terus saya rasa pada saat saya minum itu sesak saya agak hilang gitu. Jadi mulai berkurang. Padahal sebelumnya saya udah pakai empon-empon dan segala macamnya, kayaknya masih belum mempan gitu kan. Terus akhirnya saya pikir saya mesti beli nih alatnya nih gitu karena sangat efek banget ke badan saya gitu. Kemudian ya saya mulai itulah. Awalnya saya belinya yang masih buat rumahan ya. Terus nggak lama pakai rusak gitu. Mungkin karena nanas yang berat ya. Iya. Produksi nanas yang berat. Terus akhirnya saya bilang sama suami, kita beli yang mahal aja yuk gitu. Siapa tahu bisa langsung kita buat usaha gitu. Ya dia setuju gitu. Ya udah kita akhirnya saya beli yang agak bisa untuk usaha gitu. Ya sampai sekarang kita jadi benar-benar nikmatin juga. Kita juga bisa sharing ke teman-teman juga gitu. Oh, jadi Ini pertamanya gitu biasanya ya. pengalaman pribadi ya. Iya. Jadi pertamanya dipakai anggur. Jadi kalau orang kayaknya boleh juga nikmatin di teman-teman. Nah, ya ke teman-teman. Selanjutnya melebar lagi, meluas lagi ya. Ya. Coba ada IG atau apa WA-nya? IG-nya di Just Be With You. Just Be With You ya. Sesuai judulnya ya. Yes. Sesuai judulnya. Iya. Oke. Jadi setelah ini berdua ini apa namanya memproduksi barang-barang produk-produk lah ya, produk-produk ini apakah ada apa dari pemerintah daerah yang mengakomodir usahanya mbak-mbak ini? Saya dulu. Boleh. Oke, ada banget. Jadi awalnya mulainya saya juga kata temen, dan saya setelah mulai produksi ini, terus temen bilang, wah kamu harus mulai bikin izin. Karena saya cerita juga sharing lah sama temen yang sudah mulai duluan. Saya sih sebenarnya pengen lah suatu hari mimpi pengen ekspor. Saya bilang terus Amin. Iya amin lah. Lalu temen bilang kamu harus punya izin dulu. Nah dari situlah bilang punya NIB. Nah, Udah buat NIB-nya. sudah, dan justru karena itu saya ke kecamatan lalu ditawarin mau masuk gabung ke Jackpreneur atau tidak. Oh gitu. Dari situ saya sih pelan-pelan dibimbing, diarahkan, dibantu dalam perizinannya. Jadi saya sangat merasakan manfaatnya yang luar biasa. Ikut Jackpreneur ini. Iya. Ya. Kalau Mbak Laura gimana nih ceritanya? Kalau saya tuh waktu itu tuh pas lagi Ramadan ya di daerah rumah di Setiabudi kebetulan saya tinggalnya. Itu tuh dia ada Bu RT saya nawarin karena mungkin dia tahu saya jualan lewat WhatsApp ya. Iya betul. Terus Bu RT Laura mau nggak tuh jualan di SMA 3 gitu kan. Terus saya boleh Bu gitu. Terus saya langsung ikut. Nah kemudian ada tim kecamatan kali Jackpreneur, dia lihat-lihat produk-produk lah gitu. Kemudian kita diajak di lokasi itu, ikutlah gitu Jackpreneur gitu. Karena mereka lihat kan produknya warna-warni waktu itu ya. Saya ada warna merah juga, hijau juga, maupun ini. Jadi mungkin mereka coba aja ikut gitu. Ya udah akhirnya saya diajak bazar lagi, pindah bazar ke kecamatan. Terus di kecamatan saya ketemu sama orang kelurahan ini justru yang awalnya nawarin NIB, saya bikinin NIB ya. Oh gitu. Langsung ya gitu. Jadi saya pesan yang ini gitu. Jadi yang ngajak bazarnya si Jackpreneur, yang daftarin NIB-nya orang kelurahan gitu. Jadi mereka semangat banget gitu. Nah, jadi pemerintah itu tetap mengakomodir ya, Iya. sebenarnya membantu kita lah ya, para rakyatnya ini, rakyat Indonesia ini untuk lebih meningkatkan penjualan yang produk-produk dihasilkan oleh para UMKM ya. Jadi teman-teman semua nih boleh nih dilariskan ya, maksudnya
boleh semua nih kawan pajak semua yang di luaran sana nih membantu meningkatkan penjualan dari para pelaku UMKM kita ya. Yang sekarang ini adalah dari Eloma Snack Yummy dengan keripik tempenya, dan nanti akan bertambah lagi sama dari Just Be With You, Just Be With You gitu ya. Jus sehat untuk kita semua ya. Jadi menurut dari sahabat umkm.id, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute dari Maret sampai April 2021 terhadap 505 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa sebanyak 85% responden UMKM pada saat pandemi usaha mereka sudah berjalan normal. Padahal di September 2020 hanya 28% yang menjawab bahwa usaha mereka normal. Jadi setelah setelah kita menjalani pandemi setahun kemudian tuh 85% responden menyatakan bahwa usaha ini udah normal gitu kan. Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menyatakan bahwa 60% total PDB Indonesia itu disumbang oleh UMKM. Luar biasa. Luar biasa. Jadi emang UMKM itu rodanya ekonomi Indonesia ya. Betul. Luar biasa. Rodanya. Nah, kalau gitu UMKM ini roda, pasti roda ini harus dirawat. Ya toh, roda ini harus dijalankan. Seperti itu ya. Kalau saya lihat Jackpreneur ini sebagai perawat atau yang buat roda ini jadi berputar. Nah, yang mau saya tanyain, kira-kira ada nggak sih manfaatnya gabung sama Jackpreneur nih? Ada banget. Ada banget. Ada manfaatnya. Manfaatnya saya rasakan banget lah, dan saya juga bisa berbangga ke teman-teman yang lain pelaku usaha UMKM juga. Jadi merekomendasikan mereka untuk bergabung lah segera ke Jackpreneur di mana lokasi mereka berada, karena menurut saya manfaatnya luar biasa. Dari mulai saya yang meraba-raba sampai sekarang saya duduk di sini bisa bicara bincang-bincang dengan bapak-bapak di sini, menceritakan pengalaman saya bahwa tadinya kan saya benar-benar nggak ngerti apa-apa, pelan-pelan dibimbing, diarahkan. Jadi ke depan kok semakin hari kok kelihatan semakin banyak harapan-harapan yang lain tadi yang saya cuma nggak kepikiran gitu loh. Gitu. Jadi memang ikutan Jackpreneur itu oke banget menurut saya, sangat-sangat bermanfaat. Luar biasa. Mudah-mudahan nggak jadi UMKM lagi. Naik terus ekspor. Yang besar. Bermimpi dulu kan. Iya lah, ya bermimpi. Kata lah. Tapi jangan tidur mulu. Kalau Mbak Laura gimana? Kalau saya sih sangat bersyukur banget ya bisa ikut Jackpreneur ini ya, karena sangat disupport banget sama pendamping-pendamping untuk memfasilitasi kita untuk halal, untuk untuk daftar haki juga, terus kemasan juga kita dibantu desain. Oh gitu. Iya, tapi saya memang belum pakai gitu ya, masih menunggu gitu. Terus banyak lah sebenarnya ya Bu ya, terus kita dibantu pemasaran juga gitu. Oh gitu, sampai pemasaran pun iya, dibantu. Terus bazar di mall. Sekarang saya juga lagi ada mall di Pokas ya, kemarin kebetulan sampai Ibu Gubernur aja cobain jus saya gitu, itu bangga banget gitu, sampai haru lah ya bisa dicobain sama Ibu Gubernur kita. Iya. Jadi benar-benar ini sih senang banget sih, dan saya juga ajak teman semuanya kalau bisa ikutnya lewat Jackpreneur aja, karena sangat mudah gitu. Oh gitu ya. Ya prosesnya itu mudah banget untuk kita punya produk ya, asal kita produknya original gitu ya, itu benar-benar dibantu banget. Jadi originalitas dari produk itu ya, yang benar-benar ditampilkan oleh Jackpreneur bahwa ini loh hasil usaha pikiran dan benar-benar usaha sendiri untuk mengembangkan produk yang dimiliki ya. Iya. Jadi bukan hanya dipermudah izin-izin di kecamatan, nggak gitu aja ya. Iya. Izin-izinnya dipermudah, cara pemasarannya, packagingnya juga dibantu, bahkan channel distribution lah kita sebutnya, nama kerennya lah ya. Channel distributionnya saya juga diarahkan ke depannya, kalau misalnya bisa masuk ke pasar modern, bahkan sempat kemarin minggu lalu
saya dikasih kesempatan ikutan penyeleksian pameran ekspor di Singapura. Wah, semoga berhasil ya. Semoga berhasil. Ini masih tahap seleksi ya. Mantap. Semoga dengan terseleksinya Ya. dan ini berarti bisa meningkatkan omset penjualan Betul, ya. amin. Dan ya produk kita semakin dikenal di Betul, negara lain. Betul sekali. Nah, terkait dengan meningkatnya omset berarti harusnya ada ini ya, apa namanya, terkait dengan kewajiban apa sih yang bisa diberikan kontribusinya dari UMKM kepada negara. Dan salah satunya adalah pajak. Nah, kita penasaran juga ya, apakah dari Hello Mas Next sama aku tuh Just Be With You. Just Be With You ini sudah punya NPWP belum? Kalau pribadi saya sih ada NPWP pribadi. Oke. Saya juga pribadi ada. Oke. Ini Heloma sekarang lagi tahap juga kita coba uruskan surat-surat yang lainnya. Nah, juga. Oh gitu. Rencananya mau ke depannya mau menjadi badan lah ya. Ya, Atau penjualan secara pribadi aja. Menggunakan nama pribadi kan juga bisa juga. kedepannya pribadi. Badan ya. Badan. Karena kalau memang rencana mau masuk supermarket, pasar modern, pasti tentunya berhubungannya dengan badan ya. Iya, betul seperti itu. Usaha ya. Nah, Gitu. Jadi memang mau nggak mau ya makanya dibantu sekali ya ada kesempatan inilah. Tadinya belum kepikiran, tapi karena ketemu Jackpreneur akhirnya mimpinya kok semakin jauh. Semakin ini nyata ya. aja. Iya. Karena emang pergaulan itu ada yang meluaskan ini, ada juga yang Iya. mundur. Tapi ini kan dengan Jackpreneur malah jadi meningkat bagus ya. seperti itu. Betul. Kemudian yang Mbak Laura kan NPWP-nya pribadi dulu nih ya, berarti ya. Jadi nanti sama sih ya, kewajiban perpajakan yang dari dimiliki orang pribadi ataupun badan itu sama sebenarnya. Jadi apa sih intinya sumbangsi kita kepada negara, yaitu salah satu dengan membayar pajak seperti itu. Tapi untuk UMKM itu sebenarnya bayar pajak itu belum nggak semua begitu. Gue ini jual 1 juta gitu kan, gue harus bayar pajak berapa? Kalau dulu ya, terus sekarang ini ada peraturan baru ini menyatakan bahwa untuk UMKM khususnya orang pribadi, jadi dia ada kayak batas minimum penjualan selama 1 tahun gitu kan. Jadi misalkan Mbak Laura nih Mbak Yeni penjualannya sebulan misalkan 100 juta. Nah, itu 100 juta ini belum kena pajak dulu nih. Tapi kalau misalkan nanti udah 500 juta ke atas, misalkan di bulan Mei 500 juta gitu kan ya, 500 juta, terus kemudian bulan Juninya jadi 600 juta total omsetnya selama 6 bulan itu 600 juta. Nah, selisihnya dari 500 juta itu 100 jutanya bayar pajaknya 0,5% aja. Oh, selisihnya yang Selisihnya dibayar. Jadi aja. yang 500 juta ke bawahnya Ya, nggak kena nggak pajak kena. ya. Jadi minimumnya adalah kalau misalnya di atas 500 juta dia akan dikenakan pajak yang lewatnya. Jadi apa sih namanya kalau disebutnya teh batas PTKP. PTKP. Kan kalau di pribadi ada PTKP ya, PTKP. Nah, untuk UMKM PTKP-nya adalah 500 juta. Jadi sampai dengan 500 juta dia tidak kena pajak, tidak usah membayar pajak, tapi begitu lewat bayar pajak. Selisihnya aja. Selisihnya aja 0,5% aja dari omset yang setelah lewat dari 500 juta. Seperti itu. Jadi semoga kami sih mendoakan bahwa usaha dari UMKM yang sekarang di sini nih, Hello Mas Next sama Just Be With You dan semua pelaku usaha UMKM di Indonesia ini omsetnya melebihi dari 500 juta. Amin. Apalagi kalau dibantu sama orang pajak. Pasti kita Meeting bantu ada jus dong. gitu, Pak. Meeting lah ada jus. Amin. Semoga kita didengar ya. Saya mikir gini. Ternyata enak ya jadi UMKM. Ini mati masker saya turun mulu sebab hidung saya emang agak Kacung ke dalam. ada ke dalam. Jadi ternyata enak ya jadi UMKM. Saat kita mulai, kita dibantu sama Jackpreneur. Nah, terus pajaknya juga nggak dipotong ya? Sorry, bukan nggak dipotong. Nggak masuk karena kalau di bawah 500 juta. Dan menurut saya 500 juta itu bukan uang sedikit. Bukan omset sedikit, udah omset besar ternyata 500 juta itu. Jadi ternyata enak juga jadi UMKM gitu. Jadi pengen juga nih kalau begitu Kang Asep nih. Jadi ada jual. Ya mudah-mudahan mungkin itu target pemerintah kali ya agar
banyak UMKM tumbuh di Indonesia. Mungkin setelah itu bisa jadi bukan UMKM lagi, udah usaha besar ya. Besar gitu kan, mendunia gitu kan, banyak-banyak Amin. Indonesia mendunia gitu seperti itu. Jadi kalau masih penasaran ya tentang UMKM nih kawan pajak, simak yang part berikutnya ya. Oh, ada 2 part ternyata. Yoi. Luar biasa. Nggak sabar nih ke part kedua. Oke, kalau gitu.